بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ikhwatu iman, jamaah salat subuh yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita sekalian, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan umur kita disampaikan oleh Allah ke Ramadan yang hanya beberapa hari lagi, sehat walafiat, diberikan kemampuan untuk mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan boleh jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Moga-moga kita bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga selesai Ramadan moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita akan melanjutkan sifat salat Nabi. Bukunya akan dibagikan, tapi yang pernah dapat waktu kajian malam jangan ngambil lagi, biarkan yang lain kebagian, ya, berikan manfaat lebih banyak kepada yang lainnya. Yang belum boleh. Ustaz, yang besar untuk Bapak, yang tebal, Bapak. Ada yang tebal kan dua? Bapak dulu. Sebelum kita melanjutkan tentang sifat salat Nabi, ada kaidah di dalam bahasa Arab ya, ada kaidah dalam bahasa Arab atau dalam keumuman kita ya. Begini logikanya. Kalau kita lihat, atau beginilah, jamaah di sini ada yang sudah pernah 3 kali berangkat umroh? Umroh 3 kali? 2 apa ya? Alhamdulillah. Ada yang 3 kali? 4 kali? Belum ya?
Baik, gini. Orang-orang yang jualan yang tokonya persis di bawah Zamzam Tower. Jadi kalau Zamzam Tower itu, kalau dia ngerangkak pun menuju Masjidil Haram sampai. Bahwa kalau sholat di bawah itu shopnya sudah nyambung. Yang menariknya, Pak, yang punya toko di bawah hotel tuh Zamzam Tower itu, di sana kalau toko itu ditutup, persis kalau adzan berkumandang tutup, semua tutup. Karena ketaatan bisa jadi taatnya kepada siapa? Wallahualam. Yang jelas taatnya ke pemerintah. Karena ketika toko ditutup itu, kalau telat nutup toko pasti kena denda. Ya, nggak boleh buka 1 minggu. Kena lagi terus, bahkan bisa ditutup selama-lamanya. Yang menarik, Pak, ketika toko mereka ditutup karena adzan, mereka sholatnya nggak ada yang di dalam Masjidil Haram. Nih yang jualan di sana, yang punya toko pasti di Zamzam Tower, tapi sholatnya persis di halaman toko mereka. Ya, Pak. Padahal kita ketika umroh tuh pengen sholat persis di depan Baitullah, bayar berapa? Dari mulai 18 juta, 25, 30, belum lagi kadang-kadang bayar calo. Ada pernah bayar calo? Bayar calo biar bisa apa? Cium Hajar Aswad gitu kan? Belum bayar, wah macam-macam. Tapi menariknya yang jualan di sana itu sholatnya tuh di situ aja di emperan toko dia. Coba deh kalau sudah aman besok Bapak umroh, tanya sama yang punya toko di sana, Mas, ya mudah-mudahan bukan orang Jawa, Mas, kenapa sih saya jauh-jauh dari Indonesia sholatnya tuh pengen di depan Baitullah, tapi Mas ini kok di emperan tokonya? Mereka jawab, kata mereka, saya sudah biasa ngelihat Ka'bah. Sederhana jawabannya, saya sudah biasa melihat Ka'bah. Lah kita ini Pak kan nggak biasa lihat di mana, di gambar, di video gitu kan, nggak bisa lihat langsung gitu kan. Mereka sudah biasa. Satu analogi saya seperti itu. Sekarang kasih analogi yang sederhana lagi. Ini berkaitan dengan sholat dan puasa. Gini, mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Yang sudah punya istri, nikahnya sudah 70 tahun, kemudian setiap ngelihat istrinya ketika kurun waktu sudah nikah 70 tahun, ngelihat mukanya, kira-kira muka istri kita masih terlihat cantik apa enggak? Yang 70 tahun ya, masih terlihat cantik apa enggak? Kita ngobrol aja, ngobrol ringan. Biasa. Coba Bapak kalau pengen tahu, tanya sama istri Bapak yang dulu suaminya itu wah luar biasa gantengnya, ketika sudah perjalanan nikah 70 tahun, tanya sama istri kita, Umi, gimana melihat muka saya sekarang, masih ganteng apa enggak? Pasti istri kita jawabannya biasa-biasa saja. Maka ada kaidah para ulama dalam bahasa Arab, kata para ulama, kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya berinteraksi itu kadang-kadang mematikan sensitivitas. Artinya karena sudah biasa, tidak menjadi luar biasa. Ayo, sekarang kalau kita lihat sholat sudah biasa apa enggak biasa? Biasa, sehari 5 kali. Tentunya mestinya dan sejatinya sholat itu kapanpun kita lakukan tetap luar biasa. Tetapi banyak orang yang melakukan sholat hari ini gak luar biasa lagi, tapi biasa, bahkan biasa-biasa saja.
Gimana kira-kira sama gitu? Ini perlunya ngaji nih. Kalau sholat kita biasa-biasa saja, bahaya loh Pak. Mestinya kapanpun kita sholat, sholat itu luar biasa. Masya Allah. Iya, bisa dipahami nih Pak. Pertama, prolognya. Kadang-kadang anak sih, kalau Bapak enggak, insya Allah luar biasa terus. Ya kadang-kadang biasa. Kemana Pak? Tanya, ketemu jalan. Kemana Mas? Biasa. Gitu kan? Biasa apa? Sholat. Jawabannya enggak menarik, biasa Pak. Berbeda yang dilakukan kita setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Itu rasanya luar biasa. Mau pakai baju baru atau baju lama, tetap rasanya luar biasa. Kan yang membedakan langkahnya aja Pak. Kalau yang pakai baju baru langkahnya tuh acek gitu loh. Apa acek gitu ya? Pede ya, jalannya kencang. Tapi kalau yang pakai baju lama agak sedikit lunglai. Tapi tetap luar biasa. Nah kita dituntut untuk ngaji terus thalabul ilmi, supaya sholat yang kita kerjakan sehari 5 kali itu ruhnya tetap luar biasa dan harus luar biasa. Lah kenapa? Kalau tidak luar biasa Allah mengancam kita, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim sahun, dia yang mereka sholat tapi dalam sholatnya tidak luar biasa. Kenapa nggak luar biasa? Sholatnya nggak khusyuk. Orang sholat gak khusyuk itu nggak luar biasa apa? Kenapa? Karena dia menjadikan sholat biasa saja. Celaka kata Nabi. Sama dengan puasa Ramadan Pak. Puasa Ramadan itu datang menghampiri kita setiap tahun Pak. Tetapi banyak orang yang merespon puasa itu tidak luar biasa lagi, tapi mereka katakan atau mereka merespon puasa biasa saja. Maka kata Nabi, ragima anfu rajulin dakhala ahli Ramadan falam yughfar lah. Kata Nabi, celaka seseorang yang datang Ramadan menghampirinya tapi falam yughfar lahu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Yang berfantasi hanya dengan ampunan, rahmat, tetapi tidak mengilmui Ramadan dengan yang luar biasa. Kata Nabi, mimpi buruk bagi orang seperti itu. Kenapa? Celaka nantinya. Masya Allah. Kapan kira-kira Ramadan luar biasa? Dulu yang lahir tahun 70-an sini, itu kalau mau Ramadan itu Pak, rasanya beda ya. Kalau mau Ramadan rasanya, wah di sini tuh kayaknya luar biasa itu Ramadan. Dan habis Lebaran tuh rasanya rindu lagi, pengen segera ketemu Ramadan. Itu luar biasa. Hari ini kita kadang-kadang kebanyakan kaum muslimin dan muslimat biasa saja, ya tak? Biasa saja. Gimana sih orang biasa saya tadi? Ngelihatnya Ramadan tuh gak cantik lagi, Ramadan tuh gak manis lagi, Ramadan tuh gak indah lagi, biasa saja. Kata Nabi, celaka, mimpi buruk orang seperti itu. Apalagi sholat. Mudah-mudahan gak mimpi buruk Pak ya. Udah capek-capek tapi mimpi buruk. Ya, mimpi buruk itu kan mimpi nih, buruk. Ya, capek kalau mimpi buruk, apalagi kalau nyata. Nah, bagaimana supaya nggak mimpi buruk besok di akhirat? Maka perlu kita dan wajib kita berthalabul ilmi, menuntut ilmu. Ketika pembukaan pertama, ya kita sudah belajar sholat dari TK, PAUD, SD, ya boleh jadi memang benar, tapi tidak menutup kemungkinan banyak yang salah. Tidak menutup kemungkinan. Itu perlu yang ngaji. Gitu ya, prolognya seperti itu. Ingatlah kaidahnya, kasratul misas tumitul
ihsas tadi. Bagian kedua, jamaah rahimakumullah, kita akan membahas tentang ta'rifus shalah atau ta'rif iqamatus shalah. Definisi mengenai tentang arti atau makna iqamatus shalah, mendirikan salat. Ini ada di dalam iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Iqamah, mendirikan salat. Di buku belum ada, nanti setelah ini. Buku kecil belum ada, kalau buku gedenya ada. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau tentang iqamatus shalah yang dijelaskan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, iqamatus shalah ay iqamatu furudiha. Yang disebut dengan mendirikan salat, iqamatu furudiha, mendirikan atau mengerjakan furudus salat, fardunya salat sesuai dengan waktunya. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Jadi kata beliau, orang yang mendirikan salat, iqamatus salat, adalah orang yang berdiri tegak ketika imam takbiratul ihram, dan selalu 5 waktu seperti itu. Artinya tidak masbuk, apalagi selalu masbuk. Ini pendapat Imam Ibnu Katsir. Selalu dia berada di shaf awal, kedua atau terakhir, tetapi selalu ikut takbiratul ihram bersama imam. Ini pendapat Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tentang iqamatus shalah. Kedua, kata Ad-Dahhak, bahwasanya kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, iqamatus shalah itmamur ruku'i was sujudi wat tilawati wal khushu'i wal iqbalu 'alaiha fiha. Kata Ibnu Abbas, yang dikatakan iqamatus shalah selain tepat pada waktunya, takbiratul bersama imam, itmamur ruku'i, mereka berusaha menyempurnakan rukuknya. Satu, sudah ikut takbiratul ihram bersama imam. Kemudian yang kedua, itmamur ruku', dia menyempurnakan rukunya dengan baik. Seperti apa seorang imam yang menyempurnakan ruku dengan baik? Dia ruku dengan tumaninah dan menyempurnakan dzikir di dalam rukunya, baru dikatakan dia itmamur ruku'. Anda kasih contoh, mohon maaf. Yang dikatakan itmamur ruku' untuk imam dulu. Jadi ketika dia turun ruku', sudah betul-betul tumaninah. Ini tumaninah. Bisa dibaca 3 kali tasbih, ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhana rabbiyal azim 3 kali. Tapi kalau begini, itu tidak itmamur ruku'. Di mana tumaninahnya? Enggak ada. Tapi faktanya orang ruku seperti itu ada, masih banyak. Cabut. Di sini enggak ada. Sekarang enggak ada. Kan enggak sholat sekarang. Kan enggak sholat. Tapi sholat ya tahu. Ini begini, ada yang kayak megang bara, tarik lagi. Ya? Itu tidak itmam. Ini untuk imam. Dan sebentar lagi kita temukan imam-imam seperti itu banyak di bulan Ramadan. Ya, banyak di bulan Ramadan. 15 menit sholat tarawihnya.
Salat tarawih 15 menit. Waliyadzubillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah itu. Ismamur ruku. Nah, imam. Si makmum seperti apa? Makmum juga sama, itmamur ruku, menyempurnakan ruku sampai kapan? Sampai imam bangkit dari ruku dan terdengar kalimat takbir. Sami Allahu liman hamidah. Dah bangkit. Jangan imam sami Allah, makmum sudah begini. Sami Allah barang. Enggak begitu. Makmum setelah hamidah diwakafkan, itu makmum semua baru bangkit. Allah, itu itmamur ruku. Tidak intidor. Ada yang intidor, imam agak lama, makmumnya sudah separuh jalan begini. Itu juga anak pernah lihat kayak begitu. Bukan di sini dan bukan sekarang. Itu satu, itmamur ruku bareng semua. Semua saf pertama sampai akhir bangkitnya bareng semua. Itu kalau di video apa indah terlihatnya. Tapi kalau sini separuh begini Pak, itu bukan jamaah namanya, balapan, curi setar. Sempurnakan, maka imam sempurnakan rukunya dengan kadar tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, kecuali endal masaib, ketika ada terjadi suatu musibah, cukup baca dikirnya satu kali, subhana rabbiyal azim. Tapi kalau begini cuman sub aja nggak selesai kita, baru sub doang sudah naik. Jadi ketika ada udzur syar'i boleh satu kali, ya. Tapi kalau normal 3 kali, 5 kali, 7 kali, begitu. Kalau dalam kondisi normal. Kira-kira sholat normal itu seperti apa kira-kira ukuran untuk kita Pak? Kalau lagi punya utang, sholat normal nggak ruku sujudnya? Kayak normal ya. Tapi kalau nggak punya utang, agak buru-buru. Utangnya semakin banyak, rukunya semakin lama. Sakitnya semakin parah, rukunya semakin lama. Masalah semakin banyak, rukunya makin nggak begitu. Mau musibah, mau nikmat, semuanya pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Tugas kita semuanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fahaddits maknanya bil aqwal wal ahwal, dengan ucapan dan perbuatan kita, termasuk sholat. Ya, Masya Allah. Itu satu. Kedua, was-sujudi, menyempurnakan juga sujudnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau ruku sujud, lama ruku dan lama sujudnya sama. Anda ulangi, kekasih kita dan kekasih Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, lama ruku dan lama sujudnya sama. Ini namanya apa? Itmam, sempurna. Insyaallah. Kemudian wattilawati, menyempurnakan apa? Tilawah. Tilawah itu bacaan Al-Qur'anul Karim, suratul Fatihah dan surah-surah yang lainnya. Kita sudah bahas bacaan tilawah Al-Quran itu ada 4 tabaqah, 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Yang sudah ngaji? Tingkatan pertama yang paling rendah, at-tahqiq. Tahqiq itu ya di bawahnya terbata-bata. Itu tahqiq di bawah terbata-bata. Kalau terbata-bata bagaimana? Alif, lam, ulang lagi, lam, mim, terbata-bata. Yang kata Nabi, falahu ajroni, bagi yang terbata-bata seperti itu dapat berapa? 2 pahala. Di bawahnya itu Pak, tahqiq.
A, huruf apa ini masih bingung. A. Jadinya alama bukan alif lam mim. Alama gitu. Ini namanya tahqiq. Tingkatan pertama untuk pemula yang baru belajar Iqra, ya, itu tahqiq. Baca to sin mim, dia baca to sama. Ini to sin mim malah to sama. Ini macam-macam tahqiq. Silakan untuk yang belajar. Nah, tingkatan kedua ada namanya hadr. Hadr ini cepat. Ya, cepat. Jadi mengambil tajwidnya seluruh mad itu hanya 2 harokat. Seluruh mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil diambilnya semuanya 2 harokat, termasuk mad arid lis sukun 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua 2 harokat. Boleh, tapi konsisten. Semua begitu. Jangan ini 2, ini 4, ini 5. Nggak enak, sakit di kuping. Apa tadi? Bacaan apa tadi? Hadr. Tadwir sedang di dalam ilmu tajwid mengambil 4 harokat, yang 6 jadi 4, ya, pokoknya yang 6 jadi 4. Mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil jadi 4. Ya, ini tadwir. Idza jaa nasrullahi wal fath, mestinya aja itu 6 harokat, mad wajib muttasil 4. Idza jaa nasrullahi wal fath, atau mad dari sukunya alhamdulillahi rabbil alamin 4. Nah, yang terakhir apa? Tartil. Yang keempat tartil, ya tartil 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ini tingkatan keempat tartil. Ini kita yang sholat harus paham itu. Saya mau baca sholat seperti apa nih? Ya, mau nengok orang sakit, berarti ngambil yang mana? Boleh hadr, boleh tadwir. Saya sedang santai nih, ambil yang apa? Tartil. Tapi anehnya kalau Ramadan banyak kan ngambil hadr semua ya. Kenapa sholat tarawih diambil hadr? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadr pun enggak itu. Tartil enggak, hadr enggak, tadbir enggak, tahqiq enggak. Yang ada apa? Hancur. Yang ada hancur. Boleh wasol semua boleh. Ya, karena baca Fatihah cara mewakafkan dengan 7 cara. Boleh dengan 7 cara. Anak gak bahas ini karena bukan bahasa. Nanti ngaji kalau mau tahu. Ya, dan kalau Bapak yang baca begitu jangan dikatakan salah bacanya. Benar, cuman kita nggak tahu. Ini dalam riwayat Hafiz bin Asim. Hasab Asim itu bisa boleh. Nanti kalau ada yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, kalau ada baca begitu, nanti oh salah nih baca. Ente nggak ngaji. Kalau ngaji nggak bilang salah. Sewaktu-waktu ada yang dengar itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Nah, ya, udah. Pokoknya belajarlah biar tahu. Ya itu. Surahnya. Kemudian Fatihahnya, kemudian surahnya sama dibaca dengan tartil. Mau surahnya yang pendek-pendek, yang sedang atau yang panjang dibaca tartil. Tartil kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab At-Tibyan, pertama, tartil dikatakan tartil adalah tartibus surah. Urutan surahnya harus sesuai. An-Nas dengan Al-Falaq duluan mana? Dalam urutan Al-Falaq. Jelas ya? Jadi berarti kalau kata
tartil di dalam tartibus surah dalam urutan salat selalu Al-Falaq rakaat pertama, An-Nas rakaat kedua. Jangan dibalik. An-Nas dulu baru Al-Falaq. Kalau surah ini Pak, ini jelas Pak. Tapi kalau ada imam membaca surah-surah yang lain, mana tahu makmum. Kalau baca surah yang lain. Tetapi imam di sini penting mengilmui, belajar fikih salat. Dan kita semua yang nggak ngimam ketika salat sir, salat kubliyah, ba'diyah, maka yang dikatakan tartil kata Ibnu Qayyim yang pertama adalah tartibus suwar. Urutan surahnya harus sesuai. Satu. Yang kedua, jumlah ayat. Kata beliau rahimakumullah, dikatakan tartil juga jumlah ayat. Maksudnya apa? Ayat yang dibaca di rakaat pertama lebih banyak dibanding dengan rakaat yang kedua. Ini juga termasuk tartil. Ayat yang pertama 100. Rakaat pertama 100 ayat. Maka disebut tartil orang yang sholat jika rakaat keduanya 50, 60, 70 di bawah itu. Bukan rakaat pertama 100, rakaat kedua 150. Berarti kan itu jumlahnya lebih banyak rakaat kedua daripada rakaat pertama. Ayo, pernah gak sholat kayak begitu baca surahnya? Makanya selalu sunnah Nabi SAW dalam sholat sunnah, tahiyat masjid, qobliyah ba'diyah, Al-Kafirun pertama, yang kedua Al-Ikhlas. Itu dilihat dari dua sisi. Tartib surah, jumlah ayat. Tartib surah emang Al-Kafirun duluan, ya kan? Kemudian tartib jumlah ayat, Al-Kafirun lebih banyak dibanding dengan Al-Ikhlas. Cuman ana bingungnya gini, kalau ada orang nggak paham ini, tiba-tiba sholat rakaat pertama qul a'udzu birabbin nas, pasti rakaat keduanya bengong dulu, waladhdallin. Sudah habis surahnya Pak, kan rakaat pertama baca An-Nas, dia bingung baca apa. Akhirnya mau gak mau qul a'udzu birabbil falaq, mau gak mau. Kalau memang begitu nggak ada masalah. Kenapa? Ya lupa. Tapi kalau dibiasakan bahaya. Insya Allah gampang kan? Insya Allah. Yang lain surat pendek, kecuali yang bikin bingung Al-Falaq An-Nas, karena dia laksana sholat witir dalam satu malam. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Makanya ketika sudah baca surah An-Nas, bingung rakaat keduanya apa lagi. Ada yang milih saya An-Nas lagi aja lah. Gak ada masalah. Gak ada masalah kalau nggak disengaja. Itu yang namanya sempurna sholat, bagian daripada tilawah. Yang keempat, wal khusyu'i. Yang dikatakan iqamatus shalah, mendirikan sholat, berusaha di dalam sholatnya untuk bisa khusyuk. Semua ulama mengatakan berusaha. Kenapa kok kalimatnya berusaha, Pak? Karena ada orang sholat tadi biasa saja. Kalau orang sudah biasa saja menyikapi sholat, berarti orang itu tidak ada usaha untuk bisa khusyuk. Beda ya. Kalau biasa biasa aja, tapi kalau ingin luar biasa, selalu berusaha bagaimana saya sholat supaya bisa khusyuk. Nanti ada babnya kita bahas. Kemudian yang kelima, wal iqbalu 'alaiha fiha. Wal iqbalu 'alaiha fiha, berusaha. Al iqbal, ya, menghadapi sholat itu dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Saya ulangi, iqbal, berusaha menghadapi sholat itu dengan sebaik-baiknya. Harus ada usaha semua. Makanya ana pernah jelaskan di sini, ada sebagian ulama yang menghitung tentang derajat sholat 25 derajat atau 27 derajat, itu ditafsir, dirinci dari awal, dari mulai dia menunggu waktu sholat, ya, menunggu waktu sholat. Maksudnya apa Pak? Sampai dia
Alhamdulillah sebentar lagi saya sholat, itu dicatat 1. Masya Allah ya. Pernah nggak Bapak mengatakan begitu Pak? Alhamdulillah sebentar lagi duhur, pernah? Alhamdulillah sebentar lagi subuh, Masya Allah, pernah? Di sini tuh hadir, rindu banget sholat, pernah? Yang kayak begini sebentar lagi banyak. Alhamdulillah sebentar lagi maghrib, pasti banyak. Sahih walau maafis sahih, bener ya? Setuju? Alhamdulillah, Alhamdulillah 5 menit lagi. Tapi di luar itu gak ada itu alhamdulillah untuk sholat. Ya, maghrib bentar. Iya, yang ada Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, mimpi buruk orang kayak begitu nantinya di akhirat. Harus berusaha, al-iqbal, menghadap tuh berusaha. Ya kayak kita ya tadi menghadapi istri kita yang sudah nggak cantik lagi, berusaha bagaimana supaya mata ini melihat istri kita tetap cantik, begitu kan? Bagaimana caranya? Sama dengan sholat. Bagaimana caranya kalau istri kita kenangi, ingat-ingat kebaikan istri kita, gitu Pak? Maka insya Allah mukanya tetap terlihat cantik. Bagaimana kalau kita lagi sakit, istri kita dengan ikhlas mijitin kita, bawain minuman, beliin makanan, itu Pak insya Allah akan berusaha melihat istri kita mukanya tetap terlihat cantik. Sholat pun begitu, berusaha ingin ya Allah pengen dapat 25 derajat, berusaha hadirkan itu. Pengen diampuni dosa-dosa kita, hadirkan itu. Siapa sih di antara kita yang nggak punya dosa, termasuk anak? Banyak dosa. Dengan ya Allah saya pengen ke masjid biar dosa kita berguguran diampuni, hadirkan itu biar terlihat cantik, biar terlihat sholat kita luar biasa. Itu ya. Ada nggak di sini yang nggak punya dosa? Kalau ada, saya minta resepnya. Semua kita punya dosa Pak, semua punya dosa. Cuman Allah tutupi dosa kita Pak. Bukan cuma dohirnya, bau dosa kita pun alhamdulillah ditutupi oleh Allah Azza wa Jal. Seandainya dosa kita punya rih, punya aroma, lalat pun tidak akan mau mendekat kita. Seandainya dosa kita punya aroma, lalat pun tidak akan mau mendekati kita. Karena dohirnya dan aromanya ditutup oleh Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu raih terus lewat apa? Sholat wajib yang kita lakukan ini, karena semuanya bisa menggugurkan bahkan menghapus dosa-dosa kita. Alhamdulillah, sempurnakan supaya betul-betul hadir. Jadi orang sholat itu kalau mau ke masjid itu seperti mau perang gitu Pak. Wah gagah. Bukan seperti orang puasa 30 hari gak sahur, gak makan, doyong kanan, doyong miring kanan, miring kiri. Kalau ada angin dikit tuh terjatuh Pak. Mana sholat lemes, ditanya Pak, sholat lemes, oh gak semangat kayak gitu. Mana Pak? Sholat, salah yuk, semangat. Pakai baju yang paling bagus, langkahnya pasti. Nah itu calon-calon penghuni surga. Ya kalau sholat sendal aja masih ketinggalannya bagaimana? Ya kan? Sholat, masih pakai sendal aja salah, ini yang kiri yang kanan salah, ya bagaimana Pak? Tidak mencerminkan orang jihad untuk melawan setan kayak begitu. Ya, ini definisi khusyuk menurut definisi iqamatus shalah menurut Ibnu Abbas. Yang ketiga menurut Al-Imam Qatadah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Qatadah definisi tentang iqamatus shalah, iqamatus shalah al-muhafadhatu ala mawaqitiha wa wudhu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Satu yang beda kata beliau, al-muhafadhah. Muhafadhah maknanya menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk iqamatus shalah. Menjaga waktu yang tadi Anda bahas, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Yang lebih ahsan lagi, bagus lagi ya datang sebelum apa? Sebelum adzan. Nah, itu lebih bagus lagi ya, datang sebelum adzan. Bagus lagi. Tapi kan tidak semuanya kita bisa waktunya.
kita masih ada kesibukan lain dan lain sebagainya, tetapi alhamdulillah masih bisa ngikut apa? Takbiratul ihram. Nah itu, usahakan itu insyaallah. Sebelum disolatkan. Dan alhamdulillah jamaah yang selalu ngisi sop pertama itu luar biasa. Ya. Karena anak pun jarang bisa ada yang bisa ngisi sop yang pertama. Karena begitu berdiri di sop yang pertama itu sudah mendapatkan pujian dari Allah, sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan Allah teriak kepada para malaikatnya, kata Allah, ampunilah mereka-mereka yang sholat berada di saf yang pertama. Luar biasa itu. Maka berbahagialah bapak-bapak yang sudah berusaha mengisi saf yang pertama. Yang belakang juga tetap ada pahalanya, cuman tidak mendapatkan fadhil, kelebihan berada di saf yang pertama. Karena saf yang pertama sekarang sedikit Pak ya, karena jaga jarak. Nanti kalau sudah rapat lagi bisa rebutan insyaallah ya. Sebelum kita berada di saf yang paling awal. Karena insya Allah nanti bapak-bapak dan saya ada di saf yang paling awal. Kapan kira-kira? Mau buru-buru apa santai aja? Di saf yang paling awal. Di sini sendirian. Di belakang makmum semua. Ya, berapa takbir Pak? Masya Allah itu ya. Nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Itu pasti apa nggak pasti? Pasti ya. Maka siapkanlah untuk hal yang pasti. Siapkan dengan sebaik-baiknya. Yang imamim Bapak juga besok nggak tahu siapa, nggak tahu. Entah anak Bapak, orang lain, nggak tahu. Tapi pasti. Setiap hari kita dengar berita duka, dengar setiap hari. Dan besok pasti kita diumumkan. Pasti itu insya Allah. Mudah-mudahan husnul khotimah semua. Baik, itu kita ta'rifus shalah, belum membahas buku ini. Karena ringkas. Kalau yang punya Bapak itu insya Allah ada sebagian. Ini ringkasannya. Ini prakteknya semua. Ya, kalau nggak pakai prolognya nanti kurang ada pemanasan. Supaya ada pemanasannya. Tapi kalau pakai buku panduan ini ya 3 tahun baru selesai yang saya bawa ini. Tapi cukup ini insya Allah ya. Ngaji kita Ramadan kan libur ya, libur baju ya. Berarti Bapak baca aja buku ini. Insya Allah ba'da Syawal kalau Allah ngasih umur kepada kita, kita bertemu lagi insya Allah. Bukunya jangan sampai hilang. Hilang boleh, tapi Bapak sudah diamalkan semuanya. Insya Allah ya. Dan sedikit Anda kasih bocoran di sini. Ada beberapa khilaf. Khilaf itu perbedaan dalam fikih di sini, nggak ada masalah. Karena di sini juga dijelaskan. Contoh khilaf yang pertama, setelah ruku boleh bersedekap lagi dan boleh seperti biasa. Itu khilaf para ulama, nggak ada masalah. Jadi nanti ada yang sholat begini, ruku, sami Allah begini, sedekap lagi, ada yang seperti ini. Itu boleh dua-duanya, nggak ada masalah. Itu khilaf namanya. Maka kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan, kalau ada khilaf perbedaan dalam ilmu fiqih, itu pertama, tetap junjung tinggi dalil. Mana yang mendekati dalil yang sahih, itu yang didahulukan. Baik Qur'annya ataupun hadisnya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kita menghinakan dalil. Siapapun ya. Yang ketiga, tidak boleh menghinakan juga orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, selama itu dalam urusan apa? Fiqih. Dan yang keempat, tidak boleh saling benci di dalam hati ketika ada perbedaan fikih. Itu dilarang. Misalkan ini gini nih, kemudian kita nggak suka, benci, nggak boleh. Tasyahud nanti dibahas di situ. Antara yang gerak dengan yang tidak gerak, boleh dua-duanya. Tidak boleh ada kebencian di dalam hati, tidak boleh. Itu perbedaan fikih. Ya, ini namanya khilaf para ulama, nggak ada masalah. Termasuk nanti ada yang begini megangnya, ya nanti begini, nana dhammu atau idmam, ada yang begini, ya, ada lagi yang begini. Kita kan begini, ada yang begini, gitu ya. Ini ada di buku dan khilaf perbedaannya dijelaskan, nggak ada masalah. Jangan sampai di sini saling apa?
Membenci apalagi, itu tidak dibenarkan. Sekali lagi, perbedaan pendapat dalam ilmu fiqh tidak boleh saling membenci. Tetapi yang harus didahulukan kita mencari mana yang mendekati kesohihan dalam hadisnya, mana yang mendekati dalil yang betul-betul kuat di dalam pendalilannya, termasuk dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama harus kita lakukan, supaya nanti pas bahasa, kok ini Ana sudah jelaskan. Termasuk tasbih, ada subhana rabbiyal a'la, toh di sini ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ada subhana rabbiyal azim, cukup, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dijelaskan. Mangga, enggak ada masalah. Jangan berantem, apalagi saling mencaci, enggak boleh. Terakhir saya jelaskan, Ana dan juga di sini para asatidz yang lainnya, kalau ada yang salah, tetap nasihati. Tetap nasihati. Jangan sampai begini. Ana pernah terjadi dulu di Depok. Jamaah suka sama ana, kemudian ana lupa baca surah, langsung ruku, sampai selesai sholat diem semua. Kenapa? Karena mereka menganggap saya ustadznya. Itu gak benar. Walaupun ustadz bapak-bapak, kalau ada salah tetap harus dinasehati dengan cara yang baik, berdua. Itu Pak, anunya, adabnya. Hati-hati ya. Anak pernah terjadi lupa baca surah Pak, sampai selesai, udah selesai mereka ketawa-ketawa. Ustadz, tadi sebetulnya Ustadz tuh gak baca surah, cuman ya biarinlah, saya gak ngingetin. Nah itu salah. Padahal itu hukumnya bukan rukun kan, sunnah. Nanti ada kejadian lagi, misalkan lebih rokaatnya atau kurang rokaatnya, karena ustaz saya gak dibenerin juga, ya salah juga kalau begitu, siapapun benerin. Maka kata para ulama, yang namanya teman itu man sodakoka la man sodakoka. Yang namanya teman yang baik itu ada yang selalu benar, jujur kepada kita, bukan selalu membenarkan kita. Kalau membenarkan namanya ada kesalahan, diam saja. Oh betul, tapi yang benar punya teman, benar katakan benar, salah katakan salah. Termasuk bapak ke saya harus begitu. Tapi dengan ud'u ila sabil rabbik bil hikmah wal mau'idhah hasanah, dengan cara yang baik. Insya Allah ya. Ana sebagai manusia banyak kekurangan. Ilmu ana juga hanya sangat sedikit sekali, pengalaman juga saya sedikit sekali. Mohon kalau ada kekeliruan diingatkan. Mohon diingatkan. Pokoknya jangan sampai nggak diingatkan lah. Kalau saya ada kekeliruan bapak yang nggak mengingatkan, bahaya. Saya bisa terjerumus masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tolong diingatkan. Itu ya. Termasuk bacaan Quran. Itu yang terakhir. Mudah-mudahan Syawal bisa kita selesai 2 kali pertemuan buku ini. Dan sholat kita punya ruh, bukan lagi hanya raganya, tapi jiwanya hidup di dalam sholat, sehingga sholat kita kapanpun tetap sholat adalah luar biasa, tidak menjadikan sholat yang biasa, apalagi biasa-biasa saja, karena itu berbahaya. Demikian yang Anda bisa sampaikan pagi ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Insya Allah apabila ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada yang keliru dan salah, datang dari kebodohan saya sebagai manusia. Semoga Allah memberikan petunjuk dan mengampuni dosa-dosa saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.